Shalom, amanginang, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Hari ini bersama saya, Pendeta Pilihan Panjaitan, dalam YouTube channel Pendeta Pilihan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa meneguhkan kita, saya akan membaca dari Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada orang ulang tahun, kita selalu berkata, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Saudaraku, pertanyaannya, apakah kalau kita berkata selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dengan sendirinya mereka akan panjang umur? Saudaraku, ternyata ada rahasia loh. Rahasia untuk panjang umur, rahasia untuk menikmati hidup, rahasia menyukai kehidupan. Seperti apa itu? Hari ini dalam topik orang benar di mata Tuhan, kita akan belajar rahasia itu. Yang pertama, kita akan coba lihat siapa saja sih yang disebut orang benar di mata Tuhan. Kita akan baca dari Alkitab. Jadi belajar dari Alkitab, kita tahu bahwa yang disebut orang benar di mata Tuhan itu, contoh di antara lain ada banyak. Nuh, Abraham, Ayub, Daud. Dalam Perjanjian Baru ada Simeon dan macam-macam. Kemudian yang paling utama, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita menjadi orang benar di mata Tuhan, yaitu setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah orang-orang yang dibenarkan dan benar di mata Tuhan. Dan kita orang percaya itu adalah orang benar di mata Tuhan. Nah, kenapa mereka disebut orang benar? Apa kriterianya? Apa indikatornya bahwa seseorang itu orang benar di mata Tuhan? Ada. Kalau kita belajar Nuh, Ayub, Daud, dan seterusnya, salah satu hal yang paling utama indikatornya adalah mereka mau mendengar, mempelajari, menerima, dan melakukan firman Tuhan. Ya. Seperti firman hari ini, marilah
anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu, ya. Jadi dengan dengar firman Tuhan, mau diajar, mau mempelajari firman Tuhan, itu orang yang benar di mata Tuhan. Dalam 2 Timotius 3, 16-17, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, jadi tulisan Alkitab firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kita tahu apa itu benar. Lalu setelah dalam perjalanan ternyata kita salah, kamu sudah salah. Lalu untuk memperbaiki kelakuan, dari sini pulang kembali ke jalan benar. Lalu kita dididik supaya kita tetap dalam koridor yang benar. Lalu bagaimana caranya? Kalau saya mendengarkan firman Tuhan, saya mau diajar oleh Tuhan, apa yang saya akan peroleh? Saya menjadi orang yang benar di mata Tuhan, dan ini saya akan mengetahui rahasia umur panjang. Wow. Saya akan mengetahui rahasia cara menyukai hidup. Saya akan mengetahui rahasia cara menikmati hidup. Nah, ini dia. Orang pengen umur panjang, tapi ada rahasianya. Ada banyak orang menyukai hidup, ada banyak orang tidak menyukai hidup. Tidak menikmati hidup, justru merasa hidup ini beban. Dia merasa hidup ini hanya penderitaan, dia nggak suka. Ada bahasa Batak, tumakom mau mati katanya. Karena hidup ini dia tidak suka, karena banyak kesusahan. Mungkin dalam masa COVID ini, masa pandemi ini, ada banyak orang nggak suka hidup. Hari ini kita akan mendapat rahasia, kita tahu rahasia bagaimana rahasia umur panjang, bagaimana supaya kita bisa menyukai hidup, bagaimana kita supaya bisa menikmati. Jadi bukan menanggung, ya, menikmati hidup, bukan menanggung hidup. Rahasianya apa? Yang pertama, saya harus menjaga lidahku terhadap yang jahat. Saya harus menjaga bibirku terhadap ucapan yang menipu. Tahu enggak? Kalau kita ke dokter, untuk mengetahui kesehatan kita, salah satunya adalah cek lidah. Jadi kalau ada anak-anak, coba julurkan lidahnya, dilihat, ketahuan deh sakit atau sehat. Jadi banyak sekarang yang lidahnya sakit, ngomongannya ngaco, ngomongannya justru hal-hal yang menyakitkan, melukai, membuat orang jadi putus asa. Nggak bisa panjang umur. Jadi jaga lidah. Jaga bibir, jaga hoax. Jadi jangan menjadi pemberita kabar, berita-berita hoax. Sekarang bukan hanya lidah lagi, tapi jari-jarinya mengetik. Hindarkan itu, ya. Kalau mau panjang umur. Dan ingat, panjang umur itu bukan hanya 100 tahun, 200 tahun. Panjang umur itu adalah terutama kualitas. Jadi sering kita mendengar kalau kita senang, kita gembira, aduh, umurku rasanya bertambah deh. Tapi kalau kita susah, marah, kita rasa umur kita makin pendek. Jadi kualitas hidup itu panjang umur. Caranya gimana? Jaga lidah, jaga bibir. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4:29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi jaga lidah. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi penuh kasih, ya, kata-kata. Jaga lidah supaya kenapa? Supaya saya panjang umur, supaya saya menikmati hidup ini. Lalu bagaimana caranya saya bisa menjaga lidah? Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi setiap kita mau mengatakan sesuatu, katakan, awasi mulutku ya Tuhan, berjaga pada pintu bibirku. Supaya saya hanya mengucapkan kata-kata yang penuh kasih. Supaya saya hanya mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat, yang menghibur, yang menguatkan, dan yang meneguhkan. Itu yang pertama, rahasia umur panjang. Yang kedua, saya harus menjauhi yang jahat.
Bagaimana menjauhi yang jahat? Ya lakukan yang baik. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan penemoh. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Itu yang kedua, rahasia umur panjang. Yang ketiga, saya harus mencari dan berusaha mendapatkan perdamaian. Jadilah orang-orang pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Firman Tuhan. Jadi, be troubleshooter yang menyelesaikan persoalan. Do not be troublemaker. Jadi, jangan menjadi pengacau. Jangan pembuat gaduh. Jangan penyebar kabar bohong. Carilah, usahakanlah perdamaian. Jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Itu untung yang pertama kalau saya mendengar dan pelajari firman Tuhan, saya tahu rahasia umur panjang. Yang kedua, kalau saya mendengar dan pelajari firman Tuhan, saya berada dalam perlindungan Tuhan. Jadi saya berada dalam perlindungan Tuhan. Khususnya pada masa-masa COVID ini kita butuh perlindungan, makanya ada vaksin supaya kita dilindungi dari paparan virus. Tapi perlindungan yang paling utama adalah perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengarkan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, terima firman sebagai kebenaran yang paling tinggi dalam hidupmu, dan lakukanlah itu. Jadi saya dalam perlindungan Tuhan, firman itu, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada teriak mereka tertolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar, Tuhan melepaskan dari segala kesesakannya. Jadi saya berada dalam perlindungan Tuhan. Kalau apa? Kalau saya mendengarkan, mempelajari firman Tuhan, kalau saya menerima firman itu sebagai kebenaran tertinggi dalam hidup saya, dan saya melakukannya. Sibuklah melakukan firman Tuhan setiap hari, seperti Nuh, Abraham, Daud, dan seterusnya. Orang yang berada dalam perlindungan Tuhan itu, Mazmur 18 ayat 2 berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Wow. Jadi Tuhan itu menjadi bukit batu kita. Kalau kita mendengarkan, kita berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Jadi kalau orang tua dengan anak-anak, kalau orang tua dekat dengan anak itu pasti selamat, aman deh. Ya. Dan mata kita sebagai orang tua selalu tertuju kepada anak itu. Telinga kita juga selalu dengar-dengaran kepada mereka. Seperti itulah Tuhan kepada orang-orang yang benar. Siapa sih orang yang benar itu? Orang yang mendengar, yang mau mempelajari firman-Nya, yang menerima firman itu sebagai kebenaran mutlak, kebenaran tertinggi dalam hidupnya, dan melakukannya setiap hari. Itulah rahasia umur panjang. Mau umur panjang? Mau menikmati hidup? Ya dengarkan firman Tuhan. Sibuklah mendengarkan firman Tuhan. Sibuklah mempelajari firman Tuhan. Kalau minggu-minggu kemarin kita peganglah firman Tuhan. Dengarkan, baca, pelajari, hafalkan, renungkan, dan lakukanlah firman Tuhan. Itulah orang benar. Dan saya percaya, amang-inang, saudara-saudara sekalian, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang benar, karena mau mendengar, mau mempelajari firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa, yang telah menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubari kami. Ya Roh Kudus, ajar kami, agar telinga kami senantiasa dengar-dengaran kepada firman-Mu. Hati kami
menjadi hati yang selalu ingin diajar dan belajar dari firman-Mu, agar hati kami mau menerima firman-Mu sebagai kebenaran tertinggi dalam hidup kami, dan sibuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu setiap hari. Itulah yang menjadi perlindungan kami terhadap segala sakit penyakit, terhadap segala susah yang terjadi dalam kehidupan, termasuk virus corona yang sedang merajalela hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, jagai lindungi mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Shalom. Saudara-saudara diberkati Tuhan, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Sibuklah mendengar, membaca firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan ngomel, ngoceh, dan sebagainya, karena kita ingin umur panjang. Horas!